pengertian sistem imun, atau yang biasa kita sebut sistem kekebalan pada tubuh. Merupakan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan kerja toksin, dan faktor virulen lainnya, yang dimana bersifat antigenik dan imunogenik. Antigen sendiri adalah suatu bahan atau senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi. Antigen ini dapat berupa protein, lemak, polisakarida, asam nukleat, lipopolisakarida, lipoprotein, dan lain-lain. Sementara itu, antigenik adalah suatu senyawa yang mampu merangsang pembentukan antibodi spesifik terhadap senyawa tersebut. Berbicara daya tahan tubuh, kita sering sekali mendengar imunigen. Apa sih arti dari imunigen itu? Imunigen ini adalah senyawa yang dapat merangsang pembentukan kekebalan atau imunitas. Dan imunogenik adalah sifat senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi spesifik yang bersifat protektif dan peningkatan kekebalan seluler. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuan untuk melindungi tubuh itu juga pasti berkurang, sehingga patogen termasuk virus dapat tumbuh dan berkembang dalam tubuh. Sedangkan reaksi yang dikoordinasi sel-sel itu dan molekul-molekul terhadap mikroba dan bahan lainnya disebut dengan respon imun. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi respon imun. Secara umum, ada 3 fungsi utama respon imun. Yang pertama adalah fungsi pertahanan, yang kedua adalah fungsi hemostatis, dan yang ketiga adalah fungsi perondaan ataupun fungsi pengawasan. Sistem yang pertama yaitu pertahanan, di mana antigen dari luar tubuh seperti invasi mikroorganisme dan juga parasit masuk ke dalam tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh akan memperbanyak jumlah sel darah putihnya atau sel leukosit dan juga akan membentuk antibodi. Maka, jika ada kemungkinan dari hasil 2 perlawanan yang berbeda di dalam tubuh akan terhindar dari akibat buruknya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi hemostatis, di mana imunitas kita akan berusaha mempertahankan fungsi degenerasinya atau katabolisme dari tubuh. Dengan kata lain, fungsi ini berperan penting bagi tubuh kita untuk dapat mengeluarkan sel yang telah rusak ataupun yang telah mati. Fungsi respon imun yang ketiga adalah perondaan atau pengawasan. Di sini, imunitas bertugas untuk mengontrol dan mengenali tipe-tipe sel yang abnormal yang timbul secara konstan atau melalui proses mutasi, di mana perubahan sel tersebut dapat terjadi secara spontan atau dapat juga diinduksi oleh hal-hal tertentu. Ada 3 hal, yang pertama oleh zat-zat kimia yang tertentu, yang kedua oleh radiasi, dan yang ketiga oleh infeksi virus. Kalian sadar tidak kalau misalnya imunitas tubuh itu bisa menurun saat pandemi seperti ini? Penyebabnya apa aja sih? Yang pertama, kurang tidur. Istirahat adalah waktu yang sangat penting bagi tubuh kita. Kebiasaan tidur yang salah bahkan sampai kurang akan membuat daya tahan tubuh kita itu bisa menurun. Kurang tidur juga bisa mengakibatkan mudah stres sehingga imunitas menjadi rendah. Pastikan untuk memiliki waktu tidur yang cukup agar kekebalan tubuh kita menjadi lebih kuat. Yang kedua adalah pola makan. Makanan sangat berpengaruh pada imunitas tubuh kita. Beberapa makanan dan minuman itu bisa menyebabkan menurunnya imunitas tubuh. Di antaranya makanan yang tinggi gula, garam, dan juga lemak. Nah, untuk memiliki pola makan yang seimbang, kita cukup perbanyak konsumsi buah, sayur, dan lauk yang bergizi. Hindari juga banyak mengonsumsi makanan cepat saji yang memiliki kandungan gula berlebih. Yang ketiga yaitu stres. Stres bisa menyebabkan imunitas tubuh itu menurun karena tubuh mengeluarkan hormon yang menekan sistem daya tahan tubuh. Meski sulit untuk dihilangkan, stres bisa menguranginya dengan cara mencari kesenangan, bermeditasi, atau ngobrol dengan orang lain. Yang keempat yaitu merokok. Nah, baik perokok aktif maupun pasif itu sama-sama berisiko loh terhadap penyakit. Nah, paparan asap rokok ini bisa memperburuk kondisi tubuh dan imunitas kita. Dan yang terakhir yaitu jarang olahraga. Nah, jarang olahraga ini bisa juga menjadi penyebab imunitas tubuh kita menurun. Olahraga teratur terbukti bisa meningkatkan daya tahan tubuh dalam melawan virus. Karena itu,
Usahakan untuk selalu melakukan olahraga secara rutin meski hanya olahraga ringan. Tanda turunnya imunitas tubuh. Tingkat stres yang berlebih. Menurut laporan American Psychological Association, tingkat stres yang berlebihan dan berjangka panjang bisa melemahkan respon daya tahan tubuh kita. Jika ini terjadi, akan membuat tubuh kita rentan akan terinfeksi virus. Lebih sering sakit. Sangat normal jika seseorang sakit flu atau pilek 3 kali dalam 1 tahun. Sebagian besar akan sembuh dalam kurun waktu 7-10 hari. Daya tahan tubuh membutuhkan waktu 3-4 hari untuk bisa mengembangkan antibodi dan melawan virus yang mengganggu. Tetapi jika pilek ini tidak sembuh dan juga sering terjadi, itu bisa menandakan bahwa daya tahan tubuh kita sedang berjuang mengimbanginya. Luka di kulit lama untuk sembuh. Kulit merupakan bagian tubuh yang paling rentan terluka, terbakar, terpotong, dan tergores. Jika kita terluka, proses penyembuhannya akan bergantung pada daya tahan tubuh kita masing-masing. Saat daya tahan tubuh menurun, kulit tidak bisa melakukan regenerasi. Oleh karena itu, luka-luka yang ada di kulit kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Sering mengalami masalah perut. Jika sering diare atau sembelit, bisa jadi daya tahan tubuh kita sedang terganggu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hampir 70% sistem kekebalan tubuh berada di saluran pencernaan. Bakteri atau mikroorganisme yang menguntungkan di sana dapat melindungi usus dari berbagai infeksi dan mendukung daya tahan tubuh. Jika bakteri jahat atau bakteri yang kurang menguntungkan berada di dalam usus, bisa membuat kamu berisiko terinfeksi, mengalami peradangan kronis, dan gangguan autoimun. Sering mengalami infeksi. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology melaporkan bahwa seseorang yang daya tahan tubuhnya lemah sangat rentan mengalami infeksi. Berikut tanda-tanda orang dewasa yang mengalami defisiensi imun. Pertama, mengalami infeksi telinga 4 kali dalam setahun. Kemudian mengalami pneumonia 2 kali dalam 1 tahun, menderita sinusitis kronis atau sinusitis bakterial 3 kali dalam 1 tahun, dan membutuhkan antibiotik yang lebih banyak dalam periode 1 tahun. Merasa kelelahan sepanjang waktu. Jika kita merasa lelah sepanjang hari meskipun sudah tidur dengan cukup, bisa jadi itu merupakan tanda bahwa imunitas tubuh kita sedang lemah. Disarankan untuk menghemat energi agar imunitas tubuh bisa bekerja lebih baik untuk melawan virus yang masuk. Cara menjaga imunitas tubuh pada saat pandemi COVID-19. Saat pandemi COVID-19 masih berlangsung, hal utama yang perlu dijaga adalah imunitas tubuh. Imun berguna dan bahkan sangat vital keberadaannya karena merupakan garda terdepan dari kesehatan tubuh. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menjaga imun tubuh pada saat pandemi agar tidak mudah terserang penyakit, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan beberapa vitamin. Yang kedua adalah berolahraga. Jika kita sudah mengonsumsi makanan yang sehat, maka langkah selanjutnya adalah sering melakukan olahraga. Yang ketiga, jangan stres. Maka dari itu, kita dapat mengurangi stres dengan bermeditasi agar imun kembali kuat. Yang keempat, tidur yang cukup. Yang kelima, selalu mengonsumsi suplemen penambah imun tubuh. Dan yang terakhir adalah berjemur. Cara menjaga imunitas tubuh saat pandemi pada kesehatan rongga mulut. Untuk menghindari terjadinya masalah pada gigi dan mulut, menjaga kebersihannya merupakan suatu keharusan. Dengan kondisi gigi dan mulut yang sehat, Anda tidak perlu lagi pergi ke dokter sehingga bisa terhindar dari resiko terpapar virus COVID-19. Berikut beberapa cara yang Anda dapat lakukan dalam upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi. Yang pertama, menyikat gigi secara rutin dengan teknik yang benar. Berdasarkan edaran yang diterbitkan Kemenkes RI tahun 2018, Anda disarankan untuk menyikat gigi 2 kali dalam sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Dalam hal pemilihan sikat gigi, terdapat beberapa jenis, yakni yang memiliki bulu soft, medium, atau hard. Pilihlah yang sesuai dengan
kekuatan menyikat, dan kondisi gigi Anda sendiri. Namun, Anda disarankan untuk menghindari bulu sikat yang hard atau keras karena dapat berdampak pada kerusakan gusi, akar, dan lapisan pelindung gigi atau enamel, terutama jika menyikat terlalu kencang. Yang kedua, memilih pasta gigi yang mengandung fluoride. Tidak ada merek tertentu secara spesifik dianjurkan, namun pastikan untuk membaca setiap kandungan yang terdapat di dalamnya dan disarankan harus mengandung fluorida. Fluorida dapat berguna untuk melindungi gigi untuk membantu mencegah karies dan kerusakan pada gigi. Yang ketiga, lengkapi kebiasaan membersihkan gigi dengan mouthwash atau obat kumur. Mouthwash atau obat kumur biasanya digunakan setelah selesai menggosok gigi dengan tujuan untuk menjaga kesehatan gigi dengan optimal. Hal ini dikarenakan dari fungsi obat kumur adalah untuk membersihkan area dalam yang tak terjangkau oleh sikat gigi. Pilih mouthwash atau obat kumur yang mengandung 4 essential oil untuk bantu kurangi 99,9% kuman penyebab masalah mulut. Selain itu, obat kumur juga dapat digunakan untuk membantu menetralkan asam dalam mulut dan juga dapat membantu memperkuat struktur gigi. Benang gigi atau flossing juga dapat membantu membersihkan makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Kombinasi obat kumur dan flossing juga dapat membantu mencegah mengalami bau mulut. Yang keempat, mengurangi dan menghindari asupan gula dan asam. Makanan minuman yang tinggi akan gula dan asam seperti permen, minuman berkarbonasi, dan soda dapat dengan mudah membuat zat asam dalam mulut meningkat. Oleh karena itu, kurangi mengonsumsi makanan jenis tersebut. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan agar tidak berkunjung ke klinik atau rumah sakit yang biasanya dipadati oleh banyak orang.